Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya muliakan Bapak Haji Hanafi, Bapak Ketua Takmir Masjid Radatul Khalifi, dan semua jemaah Masjid Radatul Khalifi yang insya Allah dimuliakan Allah. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia-Nya yang telah memberi kita kesehatan, nikmat sehat dan nikmat sempat melaksanakan ibadah puasa Ramadan sampai hari ini. Dalam kesempatan pagi ini saya akan melanjutkan apa yang sudah disampaikan pada pertemuan terdahulu, yaitu utamanya masih bersifat pengantar sebagai resume pengulangan. Perlu saya sampaikan lagi bahwa kesehatan itu dipengaruhi oleh beberapa faktor lingkungan, faktor perilaku, faktor pelayanan kesehatan itu sendiri, kemudian faktor keturunan. Yang paling penting ternyata adalah faktor lingkungan dan perilaku yang mencapai 70%. Ya, sangat besar pengaruh. Sedangkan pelayanan kesehatan sendiri 20%, dan faktor yang berkaitan dengan turunan 10%. Perilaku, banyak hal yang perlu digarisbawahi di sini yang perlu kita perbaiki dari waktu ke waktu. Antara lain yang berkaitan dengan masalah kurang gizi. Itu sering bukan karena ketidakmampuan untuk memperoleh gizi yang baik, akan tetapi karena faktor perilaku yang membuat akhirnya kita kekurangan gizi. Sebagai contoh, saya pernah menjumpai di suatu daerah, di daerah Nusa Tenggara Timur, penghasil ikan tuna, tapi anak-anaknya kurang gizi. Kenapa? Ternyata ikan tunanya dijual, anak-anaknya hanya diberi makan Indomie, pop mie, mie keriting, dan sejenisnya. Akhirnya kurang gizi. Perilaku yang lain misalnya juga anaknya kurang gizi, padahal orang tuanya mampu. Ternyata setelah ditelusuri, orang tuanya, ayahnya, rokoknya Ji Samsu, tapi tidak memberi makanan bergizi pada anak. Perilaku-perilaku yang lain, antara lain yang berkaitan dengan kebersihan diri sendiri maupun kebersihan lingkungan, perlu kita perbaiki dari waktu ke waktu. Utamanya momentum di bulan suci Ramadan ini harus kita perbaiki dari waktu ke waktu. Hadirin yang kami hormati, ada hal yang perlu kami sampaikan di sini,
yaitu pertanyaan, kenapa kalau berpuasa kita menjadi sakit, padahal sebenarnya dengan berpuasa kita akan semakin meningkatkan kesehatan kita. Antara lain karena manfaat puasa meningkatkan daya tahan tubuh, menguras racun-racun yang tidak baik. Tapi kenapa kok berpuasa malah sakit? Nah, ini juga berkaitan dengan perilaku yang tidak atau kurang baik di dalam kita. Antara lain berpuasa kemudian berbuka dengan makanan-makanan yang berat, ya, langsung es campur, karena haus langsung dengan es campur, langsung campur juga. Nah, ini tidak dianjurkan. Sebaiknya mulailah dengan makanan-makanan berbuka yang ringan, misalnya kurma yang setengah matang, kalau tidak ada kurma yang matang, dan air. Mulailah dari situ. Kemudian sholat maghrib, setelah sholat maghrib baru kemudian makanan-makanan yang lain dilanjutkan. Jadi ini membuat manfaat puasa akan semakin jelas bagi kita. Antara lain apa? Pola makan yang akan teratur sebelum sholat maghrib, kemudian sesudah sholat maghrib, sesudah sholat isya, dan pada saat makan sahur. Diatur sedemikian rupa sehingga terjadi. Mengatur pola makan ini ternyata banyak manfaat bagi pengidap penyakit tertentu. Misalnya penyakit kencing manis, ya. Penyakit kencing manis sebagai contoh yang sering dijumpai di masyarakat kita. Penyakit kencing manis ini salah satunya yang terpenting adalah upaya kita untuk mengatur pola makan, untuk memperbaiki pola makan. Ada istilah 3J untuk pengaturan pola makan pada penderita kencing manis. Apa itu 3J? Yaitu jenis, jumlah, jadwal. Jadi bukan hanya larangan yang dipikirkan, bukan hanya yang tidak boleh dan yang boleh saja yang harus kita laksanakan. Akan tetapi 3 ini, jenis, jumlah, dan jadwal. Jenisnya apa saja makanan yang boleh. Kemudian yang boleh itu jumlahnya seberapa. Bukan karena jenisnya itu boleh kemudian jumlahnya sesuka hati kita, bukan. Tetap jumlahnya harus ditakar, diatur sedemikian rupa sehingga tidak berlebihan. Selain itu juga jadwalnya harus teratur, ya, harus teratur. Kalau di luar waktu puasa bisa diatur dengan jadwal 3 jam sekali, selang-seling antara makanan berat dengan makanan kecil. 3 jam, misalnya sebagai contoh, jam 6 pagi sarapan pagi, maka 3 jam kemudian dianjurkan untuk makanan kecil, jam 9.
3 jam kemudian jam 12 makanan besar lagi. Makanan besar dengan jumlah yang terukur ya. Tadi disebutkan jenis, jumlah, jadwal. Jam 3 sore makanan kecil lagi. Jam 6 makanan besar lagi. Jam 9 makanan kecil lagi. Jadi demikian. Jadi jenis, jumlah, dan jadwal. Jadi dengan demikian tubuh itu akan memperbaiki proses-proses yang berjalan di dalamnya. Itu salah satu contoh pengaturan pola makan pada kencing manis. Jenis, jumlah, dan jadwal. Bapak-bapak dan jemaah, seluruh jemaah yang kami hormati, bukan hanya penyakit kencing manis saja, tapi juga penyakit-penyakit yang lain juga sangat berpengaruh, sangat dipengaruhi oleh pola hidup. Dan itu sekali lagi dipengaruhi oleh pola hidup yang bisa kita tata, antara lain dengan melaksanakan puasa Ramadan. Penyakit tekanan darah tinggi. Penyakit tekanan darah tinggi ini juga sangat dipengaruhi oleh perilaku dan yang sudah saya sebut tadi. Misalnya emosi, ya, emosi. Jadi marah misalnya, sebagai contoh. Sering salah kaprah karena punya penyakit tekanan darah tinggi, maka mudah marah. Sering anggapannya seperti itu. Padahal sebetulnya marah itu meningkatkan tekanan darah. Nah, marah ini bisa dikontrol dengan melakukan puasa, utamanya dalam seperti sekarang ini kita melaksanakan puasa Ramadan. Banyak hal. Jadi kenapa kok puasa jadi sakit? Karena kita salah melakukan segala sesuatunya. Ya. Jadi pengaturan pola makannya, jenis-jenis makanannya, kebutuhan air juga. Ini sering juga diabaikan. Kebutuhan air pada saat bulan suci Ramadan, karena pada saat kita berpuasa di bulan suci Ramadan, ya harus terpenuhi. Terutama bagi para lansia, ya. Karena ketakutan kalau minum air banyak akan sering ke belakang untuk buang air kecil, akhirnya menahan diri untuk tidak terlalu banyak minum. Akhirnya yang terjadi adalah kurang cairan, dehidrasi. Kebutuhan air bisa dihitung secara mudah, yaitu sekitar 40 cc atau 40 ml per kilogram berat badan. Jadi kalau ada seseorang yang berat badannya 50 kg misalnya, maka kebutuhan airnya dalam sehari semalam itu adalah 40 kali 50 ml, 2000 ml atau 2 liter lagi. Gitu, ya. Jadi ini harus dipenuhi. Tapi bukan sekaligus, ya, mulai dari saat berbuka sampai pada saat sahur. Gitu. Kemudian penyakit-penyakit yang lain juga banyak sekali manfaatnya kalau kita melaksanakan puasa Ramadan. Bapak-bapak yang kami hormati, jemaah Masjid Radatul Talibin yang kami hormati,
Alhamdulillah kita sampai saat ini diberi kesehatan. Mudah-mudahan senantiasa sehat, dipertemukan dengan Ramadan di tahun berikutnya, dan dari waktu ke waktu kita semakin memperbaiki diri, bermuhasabah, sehingga kita memperoleh kesehatan lahir dan batin. Ada yang perlu kami tambahkan di sini, yaitu yang berkaitan dengan perilaku. Kalau kita kemarin sudah mengenal apa itu sehat, sehat itu fisik, jasmani, kemudian rohani, kemudian sosial. Maka sekarang kita perlu mempelajari berkaitan dengan sakit. Sakit berarti kondisi tidak normal dari tubuh kita. Sakit dengan penyakit itu mohon dibedakan. Kalau sakit itu sifatnya keluhan dari diri sendiri. Sedangkan penyakit itu penyakitnya. Nah, penyakit ini secara garis besar bisa dibedakan menjadi dua, yaitu penyakit yang tidak menular dan penyakit menular. Penyakit tidak menular contohnya tadi yang sudah disebutkan, yaitu penyakit kencing manis, penyakit tekanan darah tinggi, penyakit gondok misalnya, atau penyakit-penyakit yang berkaitan dengan tumor misalnya, ya. Dan yang kedua adalah penyakit infeksi. Nah, penyakit infeksi ini penyakit yang mudah menyebar, ya, karena penularan. Faktor perilaku itu sangat mempengaruhi. Antara lain di sini, misalnya melakukan tindakan meludah di sembarang tempat, bersin tidak ditutup misalnya, dan sebagainya. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini saya mengimbau dan mengajak kita semua untuk berperilaku hidup sehat, agar kalau kita kebetulan mengidap suatu penyakit menular tertentu, tidak menular kepada yang lain. Bersin atau batuk misalnya ditutup, ya, ditutup dengan tisu atau dengan lengan baju seperti ini misalnya. Kemudian tidak di sembarang tempat. Ini harus kita koreksi diri kita masing-masing, agar kita semua semakin beroleh kesehatan. Saya kira demikian pada kesempatan pagi ini yang dapat kami sampaikan. Insyaallah dalam kesempatan yang akan datang bisa dilanjutkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.